Sejarah nasi Padang dapat menambah wawasan menarik terkait dengan makanan sejuta umat yang disukai masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Masakan Minang ini juga tidak merupakan unsur utama dalam penyajiannya, yakni gulai, lado atau cabai, dan bareh atau nasi. Rempah-rempah yang dipakai di dalamnya juga menambah cita rasa yang khas dan nikmat. Sejarah nasi Padang menurut sumber sejarah yang beredar, nasi Padang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tepatnya sekitar abad ke-20 ketika Belanda membuat jalur transportasi pada masa PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Dengan pusat perekonomian yang berada di Kota Padang, membuat Belanda harus membuat jalur yang memudahkan proses niaga barang. Pada setiap pos peristirahatan terdapat rumah makan yang menjual nasi dengan beraneka ragam lauk dan sayurnya. Konsep nasi Padang yang dibungkus kala itu diperuntukkan oleh para bangsawan yang ingin berniaga dari Bukit Tinggi ke Kota Padang. Ya baik, sekarang kita sedang berada di salah satu rumah makan Padang yang berada di Sidoarjo. Rumah masakan Padang ini sudah terkenal karena rasa yang enak banget teman-teman. Nah, tempatnya itu ada di Suko, daerah Sidoarjo yang bernama Rumah Makan Murah Meriah Masakan Padang. Untuk selanjutnya mari kita tanya sedikit tentang seputar penjualannya ya teman-teman, bersama pemiliknya langsung yaitu Mas Aryo kan. Halo Mas Aryo. Iya, halo. Oke, aku nanya nih, rumah makan Padang ini itu bukanya jam berapa sih Mas? Kalau buka rumah makan ini dari jam 10, tutupnya jam 11 malam. Jadi kurang lebih 13 jam warung ini juga. Nah, rumah makan nasi Padang ini tuh tahun awal bukanya tuh tahun berapa Mas? Jadi rumah makan ini awal tahun bukanya itu 2016. 2016 pertengahan tahun, tepatnya kalau nggak salah bulan Juni. Jadi udah bertahun-tahun banget ya ini Iya, ya. bertahun-tahun. Oke, untuk omset hariannya nih berapa sih buka rumah makan Padang di daerah Suko sini ya? Suko ini kan sering dilewatin orang-orang kalau mau perjalanan jauh. Iya. Atau enggak, ini kan sudah dipasang ada di Indonesia juga kan Iya. orang pasti bakal menuju. Iya. Perhariannya tuh omsetnya kira-kira berapa? Nah, kalau omset itu bersifat fluktuatif kan. Kadang naik, kadang turun. Tapi kalau omset tertinggi itu biasanya terjadi di hari Sabtu kalau nggak Minggu. Jadi per hari bisa antara 2 sampai 2,5 juta. Berarti kan ya yang paling Iya, sering oke. dikunjungi gitu ya. Kalau hari biasa ya 1,5 1,7. Nah, kita balik ke kilas yang lalu, kita kan mengalami masa pandemi Mas ya. Nah, kita pas masa pandemi itu kan perekonomian itu menurun. Nah, setelah melewati masa pandemi itu, omsetnya itu menurun atau tetap atau ada kenaikan Mas? Nah, kalau waktu masa pandemi itu justru menurun kan. Jadi semua penjual kan pasti menurun ya, termasuk kami juga rumah makan Murah Meriah ini pas masa pandemi tahun 2020 mengalami penghasilan atau omset yang menurun. Jadi yang awalnya hari biasa itu kalau nggak 1,5 1,7 jadi 900 1 juta. Di hari weekend juga gitu, biasanya rame kan 2 juta 2,5 jadi 1,5 1,4 gitu. Ada perbedaan nggak nih Mas saat bulan Ramadan di masa pandemi sama yang sudah lewat di masa pandemi? Ini kan kita udah normal ya, tahun ini tepatnya tahun itu normal ya, bebas dari masa-masa pandemi. Ada perbedaan yang jauh nggak? Aduh, perbedaannya jauh banget. Kebetulan pas Ramadan di masa pandemi kan orang-orang pada takut keluar ya, karena virus tuh, karena mereka tuh takut sama virus. Tapi kalau tahun ini kemarin, tahun 2022-2023, nah itu syukur alhamdulillahnya udah mulai lancar. Jadi kemudian seperti masa-masa sebelum nggak ada pandemi. Baik Mas Aryo, terima kasih atas waktunya dan informasinya terkait rumah makan nasi Padang Murah Meriah di daerah Suko Sidoarjo. Sama-sama. Saya Kodri Swida Dewi pamit undur diri. Maaf jika ada salah perkataan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.